Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Sapika Saputri, ada yang tahu kemana Sapika Saputri? Kalau seandainya kamu sakit, izin tidak bisa datang ke sekolah, Ibu harapkan kamu menyampaikan surat ke ibu bapak yang ada di sekolah atau mengirimkan pesan lewat WA. Kan punya WA grup kan? Iya. Sekarang coba semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ayo, rapikan dulu tempat duduknya. Baju dirapikan. Sampah diperhatikan di lantai ada atau tidak. Kalau ada sampah, sampah dipungut, dibuang di mana? Iya, udah siap belajar? Nah, iya bagus. Sekarang Ibu mau tanya, di mana kamu tinggal saat ini? Iya, di negara Indonesia. Tepatnya di desa apa? Sukadana, kecamatannya, alamatnya? Kayong Utara kabupatennya. Terus ada yang tinggal di Sungai Gali? Iya, ada yang tinggal di Air Pauh? Iya, itu semua merupakan daerah tempat tinggal. Hari ini kita akan belajar tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1 tentang lingkungan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan dengan mengamati gambar, nanti kalian bisa menemukan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Nanti berdasarkan itu papan jenis-jenis pekerjaan. Ibu harapkan kalian bisa menemukan pengaruh lingkungan terhadap jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Nah, nanti Ibu tampilkan video cerita rakyat. Nah, Ibu harap kalian bisa menemukan tokoh dalam cerita dan amanat dalam cerita. Ayo, cermati gambar berikut. Gambar pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar kerbau. Orangnya sedang apa? Membajak sawah. Gambar kedua, gambar apa? Iya, pohon kelapa. Gambar yang ketiga? Nelayan. Bagus. Ini gambar berikutnya. Ibu minta kamu coba amati. Ini gambar yang pertama. Ini siapa yang mau coba tunjuk tangannya? Iya, Tasya. Ini gambar apa, Tasya? Gambar orang menangkap ikan. Tepat atau kurang tepat? Tidak. Tasya jawab sendiri ya. Apa yang tepatnya, Tasya? Gambar tambak garam. Terus kalau yang kedua gambar apa? Siapa yang mau coba tunjuk tangannya? Farida, gambar apa Farida yang kedua ini? Nelayan. Ya. Berikutnya ini gambar, ini kamu pasti pernah ke sini. Ini apa nih ya? Kebun apa ya? Iya, kebun durian. Bagus. Kalau yang di sebelah sini, ini apa? Kebun sawit. Bagus. Coba sekarang Ibu minta kamu berkelompok. Ayo, bentuk kelompoknya.
Ya, sudah 4 orang satu kelompok. Duduk. Ya, 4 orang satu kelompok. Ya, bagus. Duduk berdua-dua boleh. Ya, boleh, ambil berdua-dua. Sini, ya, sini. Ini bertiga. Sini. Oh, si. Ya, si. Sini. Ya, bentuk kelompok dulu. Ya, tidak apa-apa. Di sini. Sudah ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok Tasya. Sini, Alif. Ini kelompok 2. Kelompok 2, Alif ketuanya. Kelompok 3, ketuanya Aldi. Sini, Alif. Ini tugas kalian dalam kelompok adalah menemukan jenis-jenis pekerjaan. Ini ada media papan jenis-jenis pekerjaan. Tugas kamu adalah menemukan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Ya, sudah. Kamu boleh berdiskusi dalam kelompoknya. Ibu beri kesempatan. Nanti Tasya bacakan ini ya. Ya, sudah selesai. Ya, siapa kelompok mana dulu yang mau maju ke depan menempelkan jenis pekerjaan di daerah pantai? Ayo. Ya, Aldi silakan. Nanti gantian. Ya. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Terima kasih Aldi. Beri tepuk tangan untuk Aldi. Terus pekerjaan di dataran rendah. Siapa yang mau coba? Ayo Nana, maju Nana. Nanda. Betul atau salah? Ya, tepuk tangan untuk Nanda. Yang berikutnya jenis pekerjaan di dataran tinggi. Ayo, siapa yang mau coba? Wahid. Ini apa Wahid? Iya, hadap ke teman-temannya. Betul atau salah? Wahid tempelkan sawit di sini. Iya, tepuk tangan untuk Wahid. Berikutnya jenis pekerjaan di perkotaan. Ya. Coba Tasya. Ini Tasya. Yang menghasilkan jasa. Mana Tasya? Tempelkan kuat. Tasya memilih apa nih Tasya? Satpam. Betul atau salah? Iya. Terima kasih Tasya. Nah, ini sekarang kelompok 1 boleh maju ke depan membacakan hasil diskusinya yang tadi udah dimasukkan ke LKPD. Ayo silakan kelompok 1. Tasya maju. Bawa LKPD-nya ya. Yang lain dengarkan. Nah, silakan bacakan ini. Ya, 1. Petani pedesaan di dataran rendah. 2. Nelayan di pantai.
Ya, terima kasih Tasya. Tepuk tangan untuk Tasya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bangga tidak kamu dengan daerah tempat tinggalmu? Iya, kita ini berada di negara atau tinggal di negara apa ya? Tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Tahukah kamu di Provinsi Kalimantan Barat ini kita punya banyak cerita daerah. Ini salah satunya. Ibu putarkan video cerita daerah yang berjudul Batu Belah Batu Betangkup. Nah, silakan saksikan videonya. Kisah Batu Belah Batu Betangkup. Kisah ini ditulis oleh Hasalam. Dahulu kala hiduplah seorang wanita bernama Endot. Ia seorang janda, usianya sekitar 45 tahun. Tinggal di sebuah kampung terpencil di pesisir pantai. Kampung ini hanya dihuni belasan kepala keluarga saja. Namun suasana kampung ini damai dan begitu indah. Alamnya masih asri dengan hutan yang lebat, pegunungannya yang indah, sungai-sungai yang mengalir deras dan air yang jernih. Endot memiliki 2 orang anak. Anak sulungnya, pria bernama Bukara. Usianya sudah 10 tahun, sedangkan anak bungsunya adalah wanita bernama Dara Intan, masih berusia 6 tahun. Suami Endot meninggal ketika Dara Intan masih dalam kandungan. Menjadi janda dengan anak yang masih kecil membuat Endot banting tulang menghidupi kedua buah hatinya. Kadang ia mengambil upah, menggarap ladang, kadang merawat dan memanen. Jika tidak ada orang yang memerlukan tenaganya, Endot pergi menangguk ke parit atau ke anak sungai, mencari anak udang dan ikan untuk dijual. Pekerjaan ini hampir saban hari ia lakukan jika tidak ada pekerjaan yang lain. Pada suatu hari, karena tidak ada orang yang menggunakan jasanya, Endot pergi menangguk di pantai. Pagi-pagi sekali, setelah ia menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, Endot langsung berangkat ke pantai dengan membawa tangguk dan penangkin. Tangguk dan penangkin adalah alat untuk menangkap ikan, serta untuk menempatkan ikan. Seperti biasa, saban hari kalau Endot bekerja, Bakara dan Dara Intan tinggal di rumah. Sambil menunggu ibunya, Bakara dan Dara menghabiskan waktunya dengan bermain. Sekolah pun mereka tidak, sebab waktu itu belum ada sekolah. Suasana di sekitar sungai sangat lengang dan sepi. Hanya kicauan burung dan kera saja yang terdengar. Suasana seperti ini sudah biasa bagi Endot. Sendirian di hutan tanpa ditemani siapapun sudah biasa bagi Endot. Tak terlintas rasa takut di benak Endot. Hutan dan seisinya bagi Endot adalah sahabat setianya. Hampir setengah harian Endot menangguk di anak sungai dan bibir pantai. Namun hasil tanggukannya tidak seperti biasa. Jika dikumpulkan, hasil tangkapan Endot hanya sekitar 1 on saja, yang terdiri dari anak udang dan ikan. Biasanya setengah hari menangguk, hasil yang dia dapat lebih dari 1 kilo. Mungkin hari ini ia kurang beruntung. Matahari tepat di atas kepala Endot. Siang itu cuaca cerah dan panas. Ada kemungkinan hari akan hujan. Karena merasa letih, akhirnya Endot pulang. Dalam perjalanan pulang, Endot ketemu 4 butir telur tembakau. Tak menunggu lama, akhirnya telur tersebut diambilnya dan dimasukkan ke dalam penangkin. Kemudian ia melanjutkan langkahnya menuju pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, nyanyian alam turut menghibur langkah Endot. Kicauan burung dan merdu menggambarkan kegembiraan hati Endot tentang kebesaran Tuhan. Tak ada perasaan buruk apapun yang Endot rasakan. Sesampainya di rumah, Endot langsung menyiang anak ikan dan udang hasil tanggukannya yang hanya sedikit.
Kemudian ikan dan udang tersebut dimasaknya. Setelah matang, mereka pun makan siang bersama. Sambil makan, Endut merebus 4 butir telur tembakau yang didapatnya. Tak lama selesai makan, istirahat sebentar, kemudian Endut pergi mencari kayu api. Telur tembakau yang direbusnya telah matang dan masih tersimpan di dalam belanga. Endut pun beranjak dari tempat duduknya, melangkah turun dari rumah. Endut berpesan dengan anak sulungnya, "Kara, telur tembakau dalam belanga sudah masak. Nanti tinggalkan emak 1 saja." Begitulah pesan Endut ke Bakara. "Iya, Mak," saut Bakara pada ibunya. Kemudian si ibu pun melangkah menuju ke hutan mencari kayu api. Setelah mendapat kayu api, Endut pun pulang. Sampai di rumah, setelah meletakkan kayu api, Endut minta segelas air minum pada anaknya. Kemudian ia meminta ambilkan telur tembakau jatahnya. Namun alangkah kesalnya Endut. Ternyata telur tembakau yang ia pesan ke Bakara telah habis dimakan Dara Intan. Rupanya, sepeninggal Endut mengambil kayu, diam-diam Dara Intan mengambil telur tembakau punya ibunya. Hal ini tanpa sepengetahuan Bakara. Dara Intan mengambilnya saat Bakara pergi kencing atau buang air kecil. Bakara mengira telur tembakau dalam belanga masih ada, rupanya sudah dimakan oleh Dara Intan. Karena kesal bercampur letih, Endut putus asa terhadap sikap anak-anaknya. Entah apa yang merisaukan pikiran dan jiwa Endut, sehingga ia berniat meninggalkan buah hatinya untuk selama-lamanya. Ia pun pergi ke sebuah bukit mendatangi batu belah, batu betangkuk. Konon, batu belah, batu betangkuk merupakan batu mistik, yaitu batu yang bisa memangsa manusia. Tempat ini merupakan tempat angker di kampung Endut. Tak ada satupun manusia yang berani mendatangi tempat tersebut. Disebut batu belah, batu betangkuk karena batu ini besar, menyerupai mulut manusia. Ketika akan memangsa manusia, maka batu tersebut terbuka layaknya mulut ketika yang ingin memakan sesuatu. Kemudian setelah manusia masuk ke dalamnya, batu tersebut bertangkuk atau tertutup rapat. Karena nekat dan putus asa, rasa takut Endut selama ini terhadap batu tersebut hilang. Ia ingin mengakhiri hidupnya dengan dimangsa batu mistik tersebut. Tangis dan lerai kedua anaknya tak ia pedulikan. Ketika sampai di depan batu belah, batu betangkuk, di depan anaknya, Endut pun bermamai atau seperti membaca mantra dalam bentuk lagu. Bunyi mamai Endut tersebut seperti ini: "Batu belah, batu betangkuk, mau tangkuk, tangkuplah aku kempunan telur tembakau." Begitulah kurang lebih mamai atau mantra dari Endut. Setelah 3 kali Endut membacakan kata-kata tersebut, akhirnya batu tersebut benar-benar menangkuk atau menelan Endut. Bagai disambar petir, hati Bakara dan Dara Intan benar-benar hancur. Bukan hanya Bakara dan Dara Intan yang berduka. Tak biasanya, binatang-binatang hutan berseruan menyahut-nyahut. Alam turut menangis dengan kepergian Endut, sang wanita tangguh yang akrab dengan alam semesta dalam hidupnya. Menyaksikan kejadian tersebut, Bakara dan Dara Intan hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak mengira ibunya bisa senekat itu. Selama ini sang ibu sangat perhatian, lemah lembut dan penyabar. Tapi mengapa? Hanya karena telur tembakau, ibu mereka tega meninggalkan mereka yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Pada awalnya mungkin niat Endut hanya untuk menakut-nakuti anaknya. Tujuannya untuk memberikan pelajaran pada anak-anaknya. Namun Tuhan berkehendak lain. Takdir hidup Endut harus berakhir di batu belah, batu betangkuk. Bukan karena kempunan telur tembakau, tapi sifat sombong dan tidak sabarlah yang membuat orang bisa celaka. Sedangkan Tuhan tergantung prasangka hambanya. Jika prasangka kita baik, maka baik pula hasilnya. Jika prasangka kita buruk, maka buruk pula hasilnya. Demikian juga dengan kisah Endut. Karena Endut berniat salah, maka Tuhan mengabulkan doanya. Akhirnya, Bakara dan Dara Intan menjadi yatim piatu. Jika dulu, Bakara hanya bermain ketika ibunya bekerja, sekarang dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dia serta adiknya. Dulu apa-apa harus menunggu ibunya, padahal umur Bakara sudah 10 tahun. Tapi membantu ibunya membersihkan rumah, masak nasi, mencuci piring dan pakaian pun dia enggan. Penyesalan Bakara dan Dara Intan sekarang tidak bisa membuat ibu mereka kembali lagi.
Berdasarkan penuturan orang tua terdahulu, keberadaan batu belah batu petangkup tersebut di gunung sekitar Pelintu, yaitu berada di kota Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di perbatasan antara Desa Harapan Mulia dan Gunung Sembilan. Namun kita tidak bisa menemukan batu itu lagi karena batu tersebut sekarang menghilang secara misterius. Hikmah yang bisa dipetik dari cerita batu belah batu tangkup antara lain yaitu, yang pertama, sebagai anak kita harus patuh dan berbakti kepada orang tua, karena orang tua lah kita bisa hadir dan hidup menikmati indahnya hidup ini. Yang kedua, sebagai anak kita harus membantu meringankan beban orang tua semampu kita, paling tidak bisa membantu mengurusi rumah, pandai membagi waktu untuk bermain, belajar dan bekerja. Yang ketiga, menghadapi masalah tidak boleh putus asa dan harus sabar serta tawakal. Yang keempat, kita tidak boleh mengambil hak orang lain yang bukan hak kita karena itu perbuatan yang zalim. Yang kelima, orang yang sombong akan dibinasakan dengan kesombongannya. Yang keenam, jangan mempercayai sesuatu tanpa kehendak Tuhan, karena itu kita bisa syirik atau menyekutukan Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan Nah, setelah tadi kamu sudah menyaksikan video cerita rakyat batu belah batu betangkup, coba Ibu mau tanya, tahukah kalian siapa saja tokoh di dalam cerita batu belah batu betangkup tadi? Ayo, yang mau jawab tunjuk tangan. Syakira. Betul, Endot? Ya, berikutnya apa lagi? Farida. Bukara. Berikutnya, Widya. Dara Intan. Nah, sekarang Ibu tanya, amanat atau pesan dari cerita yang kita tonton tadi apa ya? 1. Ya, pesannya apa? Iya, tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang kedua, kita harus membantu orang tua. Yang ketiga, kita harus membantu orang tua. Tadi sudah. Terus? Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Iya. Nah, sekarang coba kamu ada Ibu bagikan teks cerita rakyat batu belah batu betangkup. Kamu boleh kerjakan LKPD-nya. Masing-masing ya dikerjakan. Sudah selesai? Iya, bagus. Kalau sudah selesai. Ayo, siapa yang mau membacakan tugasnya di depan? Maju ke depan, tunjuk tangan. Ya, bagus Tasya. Maju Tasya. Siapakah tokoh dalam cerita rakyat batu belah betangkup? 1. Endot. 2. Bukara. 3. Dara Intan. 2. Apa amanat yang terdapat pada cerita rakyat tersebut? 1. Harus patuh dan berbakti pada orang tua. 2. Menghadapi masalah tidak boleh putus asa. Ya, terima kasih Tasya. Tepuk tangan untuk Tasya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Cerita rakyat. Apa judulnya? Iya, bagus. Terus apa lagi? Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Ya, sekarang coba Bu mau tanya, bagian yang mana yang kamu senangi dalam pelajaran ini? Ya, menonton?
Iya, menonton apa video? Video cerita batu belah batu bertangkup. Ya, sekarang ayo kita simpulkan, kesimpulan kita hari ini adalah dari jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Ada yang di daerah pantai, ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi. Terus dari cerita Endot dan Bukara serta Dara Intan tadi, dari cerita batu belah batu bertangkup, dapat kita ambil amanatnya atau pesannya bahwa kita sebagai seorang anak harus patuh kepada kedua orang tua. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, selesaikan tugasnya, evaluasinya ini Ibu bagikan. Kerjakan. Nah, evaluasinya dikerjakan. Sudah selesai? Iya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah kompak, udah semangat belajarnya. Nah, pesan Ibu untuk kalian, jaga kesehatan, pakai maskernya kalau keluar ya. Jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan ya. Sebelum pulang silakan ketua kelasnya pimpin doa. Tasya, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Nah, sebelum pulang, Ibu minta ketua kelasnya pimpin doa. Ayo Tasya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemaskan tasnya, berbaris seperti biasa kita mau pulang.